bisa. Apa minus? Komedian Tukul Arwana masih dalam proses pemulihan pasca operasi pendarahan otak. Memang sudah berangsur pulih dalam menggerakkan tubuhnya, tapi Tukul masih sulit berbicara. Untuk komunikasi memang belum optimal, kata Rizky Kimon, manajer Tukul Arwana di kawasan Cipete, Jakarta 11 Januari 2022. Melansir dari suara.com, jaringan hoax.id pada Rabu 12 Januari 2022. Rizky Kimon menjelaskan bahwa artisnya hingga saat ini masih mengandalkan gestur tubuh untuk berkomunikasi. Kendati demikian, pemahamannya sudah semakin membaik. Masih sama, kalau oke ngangguk, tapi setidaknya pemahaman beliau membaik, bebernya. Keluarga sudah menyiapkan rencana pengobatan untuk mengembalikan kemampuan berbicara Tukul Arwana. Kimon menyebut Tukul akan melakukan fisioterapi wicara. Mungkin nanti ditunjang dengan fisioterapi wicara. Insya Allah Mas Tukul akan lekas membaik dan bisa berbicara, tuturnya. Seperti diketahui, Tukul Arwana mengalami pendarahan otak hingga dilarikan ke rumah sakit pada tanggal 22 September 2021. Beberapa waktu ke belakang, beredar cuplikan rekaman di media sosial yang menunjukkan kondisi Tukul Arwana di tengah proses pemulihan pasca operasi. Terlihat, pelawak berusia 58 tahun itu ringkih dan tak seenergik biasanya. Namun Rizky Kimon memberikan penjelasan bahwa gambaran kondisi Tukul yang tersebar luas di media sosial tidak seperti bayangan orang-orang. Tukul Arwana sudah berangsur pulih. Alhamdulillah, puji Tuhan, aman sih, nggak ada masalah juga di bagian otak beliau, kata Kimon. Kronologi kejadian Tukul Arwana. Kondisi kesehatan komedian Tukul Arwana diungkap sang anak Novita Eka Afriana. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, Tukul berada di depan sofa tanpa ada respons apapun. Aku lagi di rumah, aku lagi tiduran di kamar. Ayah itu lagi di depan TV. Terus adik aku Sofan manggil aku, "Kakak, kok ayah diam saja? Udah tiduran di bawah sofa gitu." Itu kayaknya jam 5:30 gitu, kata Novita Eka Afriana melansir YouTube Indosiar pada Selasa 11 Januari 2022. Begitupun saat Sofan memanggil-manggil sang ayah tanpa reaksi. Novita bahkan mengira kalau ayahnya sedang bercanda. Terus aku keluar, aku pikir ayah bercanda. Soalnya diam saja. Terus aku bilang, "Ayah kenapa?" Tapi ayahnya enggak jawab gitu kan. Akhirnya didudukin, tuturnya. Aku suruh kasih minum. Pas aku kasih minum, udah enggak bisa minum. Sadar, melek, duduk. Air minumnya itu tumpah. Itu masih dielap sama ayah. Kayak basah nih kena aku. Enggak ngomong tapi seolah bicara. "Basah nih, tolong dilapin," sambungnya. Pihak keluarga lantas membawa Tukul Arwana ke rumah sakit terdekat. Akhirnya aku minta tolong ke orang rumah. Ya sudah, bawa ke rumah sakit dekat rumah. Aku yang keluarin mobil. Terus kata dokter, nggak bisa di sini karena itu rumah sakit untuk ibu dan anak. Akhirnya disuruh pindah. Ya kita pindah. Namun dokter curiga bahwa pemilik nama asli Haji Rianto itu terkena gejala stroke. Akhirnya, Tukul dibawa ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Setelah dari rumah sakit yang pertama, memang dokter memberikan masukan. Karena ini kelihatannya gejala stroke, dokter ngasih pilihan 2 rumah sakit. Akhirnya, kita ke PON Cawang, ungkap Kimon, kerabat Tukul.